Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga hari ini puasanya lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Ustazah, apa kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Puasanya gimana Ustazah? Alhamdulillah, biiznillah jalan. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, Anda sedang menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di mana Ustazah? Takjil, tak korup ke jalan ilahi. Nah, pemirsa, takjil kali ini akan membawakan sebuah tema yaitu rambu-rambu pergaulan remaja. Nah, memang kalau kita berbicara seputar remaja, itu kita memang berbicara seputar pertumbuhan manusia dengan waktu-waktu yang riskan. Karena remaja ini rasa pengen tahunya tinggi ya Ustazah. Nah, benar sekali. Nah, untuk itu perlu ada rambu-rambu dan perlu ada tuntunan seperti ya Ustazah ya. Nah, namun sebelum itu, di sebelah saya nih sudah ada Ustazah Samia. Ustazah Samia yang akan membawakan ceramah, yang akan memaparkan materi seputar rambu-rambu pergaulan remaja. Namun sebelum itu kita saksikan dulu nih cuplikan berikut ini tentang rambu-rambu pergaulan remaja. Ini dia. Masa-masa remaja adalah masa yang paling indah, namun penuh dengan pergolakan dan problematika hidup. Remaja juga dipandang sebagai salah satu masa proses pencarian identitas diri yang akan dihadapi oleh setiap manusia sebagai ciptaan Allah. Dikatakan remaja karena ia telah melewati usia anak-anak dan akan memasuki usia dewasa. Untuk itu usia remaja kadang disebut banyak orang sebagai masa-masa transisi yang penuh dengan ketidaktentuan dan ketidakpastian. Nah, baik pemirsa, bagaimana tentang cuplikan seputar rambu-rambu remaja, rambu-rambu pergaulan remaja tadi. Nah, setelah ini kita akan langsung nih mendengarkan langsung ceramah dan paparan materi dari Ustazah Samia. Silahkan Ustazah. Baik, terima kasih Mas Aldo yang sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini bersama dengan program takjil Takorup ke jalan ilahi. Nah, Masya Allah ya, ini sebuah program yang sungguh sangat luar biasa. Dan ini salah satu alternatif yang diberikan oleh TVRI sehingga teman-teman mungkin remaja-remaja di luar sana bisa menyaksikan bersama bahwasanya program ini sangat bermanfaat insya Allah. Amin, Alhamdulillah, dengan izin Allah saya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit ya terkait dengan rambu-rambu pergaulan remaja. Kalau kita berbicara tentang remaja, tentu ini berbicara tentang bagaimana fase usia, betul kata Mas Aldo, dari usia sekian kepada usia kesekiannya. Nah, dalam Islam, Masya Allah ya, terkait dengan pergaulan remaja ini menjadi salah satu pembahasan khusus ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan panduan bahkan arahan ya sebagai seorang, kalau remaja ini kan tidak terfokus pada laki-laki saja, tapi bagaimana di dalamnya ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, di dalam Islam ini tentu sangat ada aturannya Mas, karena bagaimanapun ya Islam ini mengatur semua lini dalam kehidupan umat Islam. Ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya ada arahannya, ada tuntunannya begitu. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang pergaulan remaja, Masya Allah,
ya dalam Islam sungguh menjadi perhatian, ya. Begitupun dengan Rasulullah juga memperhatikan bagaimana pergaulan remaja ini berada pada posisi yang sangat urgent, ya, posisi yang sangat penting. Ya. Di dalam Islam itu ada beberapa aturan yang mesti kita ketahui. Kalau sudah remaja ini kan usianya di atas 15 tahunan. 15 tahun, benar kita sekali. membahasakannya usia milenial, maksudnya begitu, 15 tahun. Dan ini remaja, ya, usia remaja. Dan ini di dalam Islam kalau sudah ada yang namanya mukallaf, ya, orang yang sudah dibebani hukum. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sudah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi balik, kalau perempuan mungkin batasannya apa, terus kalau laki-laki batasannya apa, sehingga dia dinamakan balik. Nah, ketika dia sudah terkategori balik tadi, itu di dalam Islam dinamakan mukallaf. Apa itu? Dia sudah dibebani hukum. Ada konsekuensi yang mesti dia terima ketika dia melakukan sesuatu. Contoh, ketika dia melakukan kebaikan, maka konsekuensinya apa? Dia akan mendapatkan pahala atau ganjaran dari kebaikan yang dia lakukan. Kedua, misalkan ketika dia sudah balik, ya, dia melakukan hal yang memang dilarang oleh Allah, ya, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, ya, dia akan mendapatkan balasan dari apa atau dari keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ya, itu Islam. Jadi memang kalau sudah masuk usia balik, beban hukum itu akan mereka dapatkan. Misalkan contoh, ya, anak remaja yang sudah haid kalau perempuan, berarti ketika dia sudah haid, beban hukum untuk sholat, maka dia harus mengerjakan sholat, mau nggak mau, ya kan? Masih bisa bolong-bolong? Nggak bisa, karena secara hukum dia sudah terbebani hukum, fikihnya sudah jelas. Begitu juga laki-laki. Laki-laki kalau sudah balik, ya, kalau laki-laki kan nggak haid, ya Mas, ya. Laki-laki ini misalkan mimpi basah dan seterusnya, gitu ya, dia sudah terkena beban hukum juga. Nah, beban hukumnya apa? Kalau sudah dia balik, maka sholat itu menjadi kewajiban. Ya, sholat, contoh, misalkan sholat, maka ketika dia tidak sholat, apa? Dia akan mendapatkan balasan atau jaza, ya, jaza lebih kepada adabnya ketika dia tidak melakukan sholat tersebut. Itu Islam. Jadi kalau di dalam Islam, Masya Allah, sehingga beban-beban hukum yang diberikan kepada remaja-remaja yang dia bisa lakukan sama dengan orang-orang dewasa lakukan, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari amal-amal yang dia kerjakan. Masya Allah. Tapi satu hal yang mesti kita pahami, walaupun ada beban hukum, Islam ini tetap ramah. Islam ini tetap ramah, santun, baik, ya. Tidak ada paksaan yang mesti bukan tidak ada paksaan, tidak ada hal yang akhirnya menjadikan kita beban. Tapi bagaimana ibadah-ibadah yang sudah dibebankan sebenarnya sekilas menjadi beban, tapi Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, jadi kalau sekilas kita kayaknya berat, ya, di Islam ini, gitu. Umur sekian sudah dapat ganjaran. Nah, coba mikirnya dibalik. Masya Allah, ya, di Islam itu umur sekian sudah dapat pahalanya luar biasa. Dia melakukan kebaikan, gitu. Nah, frame yang harus kita pahami bersama, jangan sampai menganggap Islam ini mengaturnya kok gitu banget, ya, gitu. Tapi inilah Islam mengatur, Islam memberikan arahan. Satu tujuannya dalam rangka menyelamatkan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang khasar, orang-orang yang merugi kelak di yaumil kiamat. Nah, jadi itu pemirsa. Jadi memang menarik nih, banyak pembahasan seputar pembentukan dari remaja, ya, Ustazah. Nah, setelah ini nih, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai rambu-rambu pergaulan dari remaja ini. Untuk itu, tetap saksikan terus tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Setelah ini kita akan kembali lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi.
Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di mana Ustazah? Takjil, taqarrub ke jalan ilahi. Nah, pemirsa pemburu takjil. Nah, ini kita tiba di sesi interaktif, Ustazah. Nah, jadi kita di sini memberikan kesempatan bagi pemburu takjil untuk berbagi takjilnya, yaitu bertanya-tanya seputar tema kita hari ini. Nah, langsung saja nih, Ustazah, kita ada pertanyaan dari @raihan_sultan. Nah, ini ada pertanyaan gini, Ustazah. Saya coba bacakan ya, Ustazah ya. Nah, ya Ustazah, saat ini ada pemburu takjil yang bertanya di media sosial kita. Nah, Ustazah mau berbagi takjil nih dari @raihan_sultan. Dalam hal ini, bagaimana posisi orang tua dalam bersikap mendidik anak di masa remaja? Nah, lebih ke peran orang tua nih, Ustazah. Silakan dijawab. Pertanyaan yang luar biasa ya, Masya Allah. Posisi orang tua dalam mendidik anak di usia remaja. Ini karena saya anaknya belum remaja ya, anak saya baru usianya paling besar kelas 1 SD. Tapi Masya Allah, inilah Islam banyak mengajarkan kita bagaimana orang tua menjadi peran utama ya dalam proses pendidikan anak-anaknya, terutama di masa remaja. Masa remaja ini kan susah-susah gampang, Masya Allah gitu. Kadang ada yang mudah diaturnya, kadang nggak mudah gitu. Dan ini menjadi realita yang sangat kita tidak bisa menutup mata. Ternyata pergaulan remaja ini menjadi salah satu hal urgen yang harus menjadi perhatian, terutama perhatian orang tua ya. Yang pertama yang harus dilakukan bagi orang tua dalam melakukan proses pendidikan terhadap anak remaja ini adalah yang pertama kepahaman. Orang tua ini bekalnya apa ya? Bekalnya apa dalam mendidik anak? Dalam Islam kita diajarkan, bahkan Rasulullah sendiri itu ketika menerima wahyu pertama disuruh oleh Allah ya, diperintahkan melalui malaikat Jibril, Iqra ya. Rasulullah menjawab, "Oma ana biqari, saya nggak bisa membaca nih." Nah, tapi Rasulullah terus berusaha sehingga pada akhirnya Allah memberikan kemampuan ya kepada Rasulullah untuk bisa membaca gitu. Awalnya nggak bisa membaca. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan bagi kita sebagai orang tua ya, terutama dalam memasuki fase anak-anaknya yang masuk fase remaja ya, kepahaman orang tua, ilmu yang memadai tentu, kapasitas keilmuan yang harus terus digali. Ya, kalau sekarang kan sudah banyak parenting ya, barangkali mungkin kalau belajar kitab susah gitu ya. Sekarang sudah banyak di media sosial atau kajian-kajian umum atau bahkan ada yang membahas khusus tentang parenting. Nah, ini kesempatan orang tua untuk terus menggali keilmuan sehingga wawasan kepahaman terkait dengan mendidik anak dan seterusnya bisa mereka dapatkan. Jadi pertama sekali yang harus dimiliki bagi orang tua adalah kepahaman, ilmu yang memadai. Ya, karena kalau tanpa ilmu sungguh sangat luar biasa ya. Ini akan menemukan banyak kendala-kendala yang kita nggak tahu ya. Kalau remaja ini nggak bisa ditebak gitu. Ya, makanya kalau di dalam Islam itu aturan-aturan yang bisa menjadikan anak-anak remaja terarah ini sebenarnya banyak, apalagi sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas yang kita bisa temui di masyarakat. Contoh sekolah yang baik, ya kan, lingkungan yang baik. Ya, ini orang tua harus bisa membaca itu semua gitu. Nah, tapi nih Ustazah nih, bagaimana nih, kan saya ini kan selaku remaja nih ya, remaja ya. Masih remaja lah Ustazah. Jadi gini, kan sifat dari remaja itu kan kita memang benar dikatakan Ustazah tadi tidak bisa ditebak-tebak. Nah, kan bagaimana dengan sifat remaja yang susah untuk diatur atau diaturnya lebih ke kalau misalnya semakin diatur, semakin membangkang, semakin ini. Nah, itu gimana untuk menghadapi yang seperti itu, Ustazah? Jadi, kalau kan kita kembali kepada karakter ya. Setiap manusia punya karakter masing-masing. Tapi Islam itu jauh mempunyai karakter yang sangat utuh. Ya, kalau kita mengatakan, udah itu kan anaknya sudah begitu gitu. Coba kita lirik kembali.
ada banyak ayat-ayat Al-Quran, ada banyak arahan-arahan, bahkan mungkin Rasulullah juga pernah mengajarkan bagaimana Rasulullah cara mendidik anak, bagaimana Rasulullah berinteraksi ya dengan anak-anak muda kala itu gitu. Jadi karakter yang sesungguhnya itu adalah karakter Islam. Jadi kalau misalkan kita menemukan remaja-remaja memang ya kita nggak bisa bilang bisa lah gitu, enggak. Memang perlu usaha, perlu ikhtiar. Sebagai manusia kita ikhtiar maksimal, terutama orang tua ya, bagaimana mencoba untuk mendalami si anak ini, karakternya seperti apa, kira-kira hal apa yang bisa masuk kepada dia sehingga anak ini mudah kita arahkan. Kalau kita paksa memang ya susah gitu ya. Udah kamu nggak boleh sekolah di situ, pergaulannya nggak bagus. Sekarang gini, solusinya apa? Ketika kita memberikan larangan, maka hal penting di dalam Islam yang harus kita sodorkan adalah solusi. Maka penting pertama tadi, orang tua harus punya ilmu kreatif ya, sehingga kita sudah menyiapkan solusi-solusi yang baik buat anak kita, terutama yang remaja, sehingga anak-anak kita tidak merasa terkekang, tidak merasa istilah kata tertekan ya. Kan sekarang banyak nih ya anak-anak yang merasa di rumah nggak kondusif bahasanya ya kan, mendingan saya bergaul di luar saja. Nah sekarang solusinya apa di dalam rumah? Contoh bagaimana kita memberikan hidangan-hidangan yang baik terhadap anak kita. Hidangan bukan hanya makan ya Mas, misalkan hidangan kita ngomong ya, cara ngomong kita dengan anak bagaimana sehingga anak tidak membantah atau mendebat kita ya. Terus itulah di dalam Islam ada keteladanan. Ya, di dalam Islam itu ada keteladanan. Jadi orang tua ini bagaimana anak biar tidak membangkang harus mempunyai sifat keteladanan. Ya, itulah yang diajarkan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sebelum berbuat baik, sebelum mengajak orang baik, Rasulullah apa? Berbuat baik dulu. Mencontohkan dulu. Itulah keteladanan. Jadi di dalam Islam, keteladanan ini menjadi hal yang paling utama setelah ilmu tadi. Ya, selain ilmu harus ada keteladanan. Kita nyuruh anak jangan nonton TV. Udah kamu nontonnya YouTube terus nih. Nah, orang tua juga gadgetnya nggak berhenti dipegang. Nah, ini ya menjadi hal yang harus koreksian juga buat orang tua. Jadi jangan sampai kita ngomong tadi tapi kitanya sendiri tidak memperhatikan apa yang kita omongkan. Maka keteladanan ya yang kedua yang harus kita perhatikan. Hidangan-hidangan yang baik, tata cara yang baik ngomong dengan anak itu kan mesti kita pelajari nih ya. Ada mungkin ilmu parenting ya mungkin yang pasnya di situ ya bagaimana cara mengelola emosi ya sehingga anak tidak mudah membangkang apalagi membentak orang tua dan seterusnya. Yang pastinya itu orang tua harus memahami juga sifat-sifat dari anaknya supaya harus didalami, supaya orang tua bisa menghandle dan mencontohkan yang baik-baik terhadap anaknya seperti itu ya Ustazah ya. Nah kita lanjut nih Ustazah. Lanjut ada pertanyaan lagi dari Ed Zubaida. Assalamualaikum Ustazah. Mau berbagi takjil nih. Nah, apa saja yang harus dilakukan orang tua bila mana para remaja ini melewati batas rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam agama Islam? Bagaimana orang tua menyikapi ketika anak-anaknya sudah mulai melampaui batas? Ya, itu tadi ya Mas, kita dalam memberikan pengajaran ya terutama terhadap anak nggak otodidak. Ya, nggak otodidak, mesti ada ilmunya, mesti ada kepahaman, ya, terus juga mesti ada keteladanan. Dan kalaupun kita sudah menemukan anak kita ternyata melampaui batas, ya mau nggak mau orang tua harus memberikan semacam nasihat, karena agama ini kan ad-dinun nasiha ya. Din itu adalah nasihat ya, begitulah Islam mengajarkan kita. Dan kalau anak sudah melampaui batas ya mau nggak mau, maka sebelum melampaui batas mestinya kita sudah mempunyai step ya bagaimana anak-anak kita sehingga tidak melampaui batas. Kalaupun itu terjadi dengan memang sekarang dengan ya kita banyak lah ya temui anak-anak tiba-tiba mohon maaf sekali tiba-tiba hamil di luar nikah dan seterusnya, atau misalkan yang laki-laki terjerat narkoba dan seterusnya ya, bagaimana ini orang tua mau tidak mau harus memberikan nasihat. Ya tentu dengan nasihat yang baik ya, qaulan sadida, qaulan yang layyina ya. Kalau kita lihat bagaimana layyin ini lembut ya, lunak, tidak
keras gitu ya. Kalau dikerasin mungkin anak-anak itu tadi akan berontak dan seterusnya. Nasihat. Kalau dengan nasihat yang baik belum mempan, coba lagi dan coba lagi. Bahkan mungkin kalau memang stepnya ini sudah tidak memungkinkan, ya silahkan. Berarti mungkin bisa konsultasi dengan siapa-siapa yang memang dipercaya sehingga bisa memberikan penengah atau memberikan bantuan arahan dan seterusnya gitu. Nah, berarti memang mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu. Nah, pemirsa, kita masih akan membahas lebih dalam lagi nih seputar rambu-rambu pergaulan remaja, yaitu tema kita pada hari kali ini. Nah, tetap saksikan terus tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, Anda masih kembali lagi dalam acara tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di mana, Ustazah? Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Nah, masih membahas seputar tema kita pada kali ini, yaitu rambu-rambu pergaulan remaja. Dan di segmen ketiga ini masih masuk ke dalam sesi interaktif, yang dimana waktunya bagi para pemburu takjil untuk berbagi takjilnya. Kita lanjut Ustazah ke pertanyaan yang ketiga nih. Ada dari @ack_alawiyah. Waduh, agak susah nih namanya nih. Nah, Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Apa saja hak anak bila memasuki masa remaja kepada orang tuanya? Lanjut ya, siapa tadi? Alawiyah ya pertanyaannya. Hak anak apabila sudah memasuki dunia remaja. Jadi yang mesti kita pahami juga adalah kalau kita berbicara hak tentu berbicara kewajiban ya. Kalau sudah balik dan seterusnya berarti ada kewajiban-kewajiban beban hukum yang memang sudah diatur oleh Islam. Itu kewajiban bagaimana hubungan dia dengan Allah. Terus kewajiban anak terhadap orang tua bagaimana gitu ya. Ya kewajibannya adalah bagaimana anak ini mempunyai berkewajiban ya menghormati orang tua ya. Bahkan di dalam Islam tidak boleh bilang gitu ya ke orang tua gitu. Ini kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan terhadap orang tua. Ya berbuat baik, mendoakan orang tua baik di masa hidupnya dan masa sudah tidak adanya. Haknya apa dari orang tua? Kita mempunyai hak ya yang harus terpenuhi, yang diberikan orang tua terhadap kita. Haknya kalau sudah masuk usia remaja sebenarnya walaupun tanpa diminta ya, orang tua itu sudah banyak memberikan haknya, apalagi di masa kecil ya. Masya Allah, perawatan dari orang tua itu kan hak yang memang harus didapatkan bagi seorang anak. Terus sudah memasuki usia 1-2 tahun, dia sudah dimasukkan kepada sekolah-sekolah yang memang bisa bagaimana anak kita bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan dunia luar. Kalau sudah memasuki remaja ya bagaimana haknya ya ini, bagaimana orang tua bisa memberikan pelayanan terbaik terhadap anaknya. Contoh, memberikan ilmu terbaik, ya, memberikan fasilitas sekolah misalkan yang terbaik, bukan terbaik termahal ya. Jadi kalau terbaik adalah termahal, keliru. Terbaik itu adalah bagaimana sesuai dengan tuntunan Islam tentunya. Ya, lingkungan yang baik, maka kan kalau kita misalkan bilang pengen beli rumah nih, ya orang tua sudah, yang penting orang tuanya suka. Enggak begitu, tapi bagaimana orang tua juga bisa memikirkan apakah ketika saya tinggal di sini anak saya lingkungannya bagaimana dan seterusnya. Ya ini mesti diperhatikan. Ini karena ini menjadi salah satu hak anak.
ya, lingkungan yang baik. Jadi kalau misalkan fasilitas ya silahkan ya, tergantung dari kemampuan orang tua masing-masing. Kalau bisa memberikan motor, tapi ingat 17 tahun belum boleh mengendarai motor ya, harus pakai SIM dulu. Ya fasilitas di rumah yaitu juga bagian menjadi hak anak. Tapi lebih daripada itu, ilmu, pemahaman agama yang baik ini menjadi tugas orang tua. Ya, bagaimana anak dia menjadi anak yang takut kepada Allah, bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tuanya, bagaimana dia ketika sekolah dia harus mentaati gurunya, ya kan, pergaulan dengan teman-temannya bagaimana dia bergaul dengan baik. Ini hak-hak anak yang mesti terpenuhi oleh orang tua. Jadi bukan hak secara materi saja, pemenuhan materi saja, tapi ilmu tadi Mas, ilmu, pemahaman yang baik sehingga dia menjadi anak-anak yang mohon maaf tidak tadi yang kita tidak inginkan, tidak menjadi anak-anak yang seperti itu. Jadi kalau dari kecil hak-hak anak sudah terpenuhi, Masya Allah, insya Allah lebih mudah ke depannya dalam proses pendidikannya, tarbiyahnya. Karena kan kalau dalam Islam itu mendidik itu kan artinya menjaga, memelihara ya, apa namanya ya, mengasuh gitu ya. Itu Masya Allah gitu. Kalau kita benar-benar bisa, kita ya, saya pribadi sebagai orang tua masih proses belajar terus dan terus gitu. Apalagi mungkin anaknya yang sudah jauh lebih banyak, lebih besar-besar. Kalau saya mungkin anaknya masih kecil-kecil, kelas 1 paling besar gitu. Ya ini menjadi nggak apa ya, bukan beban, saya tidak membahasakan beban, menjadi hal penting yang harus dimiliki bagi kita sebagai orang tua gitu. Jadi kalau kita menuntut anak terlalu, kamu harus begini sama orang tua. Nah sekarang gini, orang tua sudah memberikan apa kepada anak? Pelajaran. Karena kadang begini, oh udah dimasukkan ke sekolah yang baik kok gitu. Ya udah, orang tua sudah tidak punya urusan. Enggak bisa. Tetap tadi keteladanan orang tua itu menjadi hal penting. Sehingga hak-hak anak itu bisa terpenuhi dengan baik. Masya Allah, jadi itu. Nah, Ustazah, kita lanjut nih Ustazah. Lanjut aja nih, lanjut dari ada pertanyaan dari @wajahudin. Nih, Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Oke. Anak yang memasuki pergaulan di masa remaja itu bagaimana cara Rasulullah nih mendidik anak yang memasuki pergaulan di masa remaja itu? Di masa remaja ya, di masa remaja berarti kan tadi ya saya katakan sudah balik. Kalau sudah balik berarti sudah kena beban hukum ya kan. Berarti kan secara keilmuan dia harus benar-benar memahami, contoh misalkan dalam sholatnya dan segala macam. Kalau dalam sholat kan hal yang sudah wajib ya. Kalau di usia balik itu sampai dianjurkan untuk dipukul, tapi bukan dipukul di inian ya. Kalau nggak mau berarti kan harus kalau orang tua zaman dulu ambil lidi seret gitu ya. Tapi kalau mungkin kalau sekarang ini kan sebagai ini aja, gambaran ternyata begitu pentingnya sholat, contoh ya sholat. Sehingga anak-anak kalau udah masuk ke usia balik, remaja tadi, bagaimana kita benar-benar mempush sehingga anak-anak benar-benar mematuhi apa yang memang menjadi perintah Allah. Rasulullah juga melakukan diajarin memanah ya. Kalau sudah usia remaja ini anak-anak biar kuat, tenaganya biar bagus ya, dia biar survive dalam menjalani hidup, diajarkan memanah, berenang dan seterusnya. Ini hal yang sifatnya nampak mata ya. Kan berenang usia enggak itu juga bisa belajar gitu. Tapi ini lebih kepada mawas diri dan kemandirian ya. Jadi Masya Allah ya, kalau kita pelajari semakin dalam, Islam itu sungguh sangat luar biasa memberikan arahan terhadap terutama kepada kaum remaja, karena disitulah ya tolak ukurnya dia akan menjadi baik apa enggak nih. Di remaja lah kita memberikan pendidikan terbaik, memberikan arahan-arahan terbaik. Bahkan kalau misalkan kita masuknya ke dunia pendidikan, berarti cari sekolah yang tepat buat anak, sehingga itulah yang memang diajarkan gitu. Jadi sehingga pemahaman dinnya, pemahaman Islamnya itu utuh ya. Jadi kalau Rasulullah tidak neko-neko sebenarnya ya, memberikan arahan, cukup dia tahu ilmunya, cukup dia kita berikan lingkungan yang baik ya, itulah yang dicontohkan memang. Masya Allah, jadi itu.
Kayak memang Islam ini memang agama yang komplit, memang agama yang sudah mengatur semuanya, yaitu termasuk juga pada saat bagaimana cara mendidik anak di masa remaja seperti itu, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah kita. Nah, lanjut Ustazah. Ada pertanyaan dari @evolino_89. Ini dari Instagram Ustazah. dari Instagram. Nah, oke, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Cara orang tua dalam memberikan moral tanggung jawab kepada anak dalam agama itu seperti apa? Ya, tanggung jawab ya. Ya, kalau sudah masuk balik, lagi-lagi kita berbicara itu, kalau sudah masuk balik dia akan terbebani hukum. Konsekuensinya dia akan kena. Kalau dia berbuat baik, maka dia akan dapatkan hal baik dari sisi Allah. Begitu juga sebaliknya. Nah, tanggung jawab yaitu memang kita harus mengajarkan kepada anak kita bagaimana dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Minimal terhadap dirinya sendiri. Ya kan, misalkan dia harus bangun subuh. Nah, ini sudah diberikan tanggung jawab. Oh, nanti pertama, kedua mungkin saya bangunkan nih. Tapi selebihnya kamu bagaimana bisa bangun sendiri. Karena sholat itu menjadi tanggung jawab. Ya kan, yang mendapat siksanya itu dia sendiri kalau dia tidak mengerjakan begitu. Nah, contoh itu contoh kecil. Misalkan makan ya, kalau misalkan kita bisa memberikan pelajaran kepada anak terhadap kemandirian ya, bagaimana makan berarti suap sendiri, ya kan, cuci piringnya sendiri, ya hal-hal kecil, tanggung jawab kecil yang mesti kita mulai ajarkan kepada anak kita sehingga besarnya tidak menjadi anak yang serba mama, apa-apa mama gitu, ya kan, udah sama Umi aja, nyuci baju sama Umi aja, hal-hal kecil, tanggung jawab kecil, jangan langsung ke yang besar ya, karena ada anak yang tipenya mohon maaf manja mungkin, ada tipe anak yang mandiri, tapi kemandirian ini perlu kita berikan di sedini mungkin. Masya Allah. Selain pemahaman agama tadi yang baik ya. Jadi sedini mungkin kita sudah bisa mempersiapkan anak-anak kita ini mau jadi apa. Memang peran orang tua itu terhadap menjaga rambu-rambu dari pergaulan remaja itu memang besar sekali. Betul. Misalkan dia harus keluar, usia laki-laki nih, contoh laki-laki. Kalau sudah keluar bagaimana dia harus bersikap di luar, ya kan? Yang perempuan ya menjaga pandangannya, tidak bergaul dengan anak-anak lawan jenisnya yang bukan mahramnya, pukul-pukulan. Ini kan hal-hal yang lumrah tapi dalam Islam nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nah, jadi pemirsa, masih banyak nih pembahasan kita mengenai rambu-rambu dari pergaulan remaja ini, yaitu tema kita pada kali ini. Tetap saksikan terus tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, tak korup ke jalan ilahi. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan. Program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi kalau bukan di mana Ustazah? Takjil, takorup ke jalan ilahi. Nah, kita masuk ke sesi interaktif lagi nih Ustazah. Masih di sesi interaktif. Nah, jadi kita lanjut pertanyaan yang keberapa nih? Udah kelima ya mungkin ya, 5 ya. Udah kelima dari @cika_aufaro. Assalamualaikum Ustazah, mau berbagi takjil nih. Bagaimana kewajiban anak remaja dalam memenuhi moral dalam bergaul? Nah, seperti apa? Baik, saya langsung jawab. Sebenarnya kalau berbicara kewajiban, ini berbicara kewajiban
Islam, maksudnya bagaimana Islam mengajarkan ya, dan bagaimana kita harus bersikap. Yang pertama yang harus kita pahami dalam bergaul adalah yang mesti kita perhatikan, satu, menjaga pandangan. Jadi kalau kita misalkan keluar rumah, ya karena kita kan apalagi remaja tentu belum menikah dan seterusnya ya bagaimana kita bukan tidak boleh bergaul, bahkan kalau di dalam Islam di ta'arufu, kita saling mengenal satu sama lain, itu adalah sebuah kewajiban, sebuah keniscayaan gitu. Tapi di dalam Islam ada dhawabitnya, ada aturan-aturannya yang harus kita mainkan nih, sehingga kita tidak terjerumus. Yang pertama menjaga pandangan. Jadi kalau nih masnya belum menikah nih, menjaga pandangan ini hal yang penting nih mas, sehingga kan begini, dalam remaja masuk dewasa, kita nanti menikah, pengennya kan dapat suaminya yang baik dan seterusnya, dapat istri yang baik, ya kita harus menjaga. Ini yaghduna min absarihinna, menjaga pandangan-pandangan sehingga perempuan tidak tidak terganggu ya. Mungkin mohon maaf yang mungkin laki-laki punya remaja yang ganteng, punya postur tubuh yang bagus gitu. Ini kan kelepek-kelepek perempuan kalau kita tidak bisa menjaga pandangan. Begitu juga sebaliknya, perempuan pun juga diperintahkan wa yaghdudna min absarihinna. Dhamirnya ini perempuan ya. Kalau tadi dhamirnya adalah laki-laki, sekarang perempuan juga dibatasi oleh Allah bagaimana pandangan ini tetap terjaga dengan baik, tidak melihat kemana-mana yang akhirnya menimbulkan maksiat, ya kan? Kalau sekarang kan pacaran katanya ya kan, ada nggak pacaran dalam Islam? Nggak ada. Kalau pacaran setelah menikah ada barangkali ya, karena mungkin melalui proses kenalan dulu, nggak kenal banyak, habis itu baru menikah dan itulah proses pacarannya. Mungkin terlihat ekstrim, oh gitu banget ya, katanya suruh bergaul, tapi kok ada batasannya. Inilah karena Allah dalam rangka menyelamatkan, ya menyelamatkan kita. Sesungguhnya hukum yang ditetapkan oleh Allah, insya Allah itu adalah yang terbaik, bukan beban, ya bukan beban, tapi ini dalam rangka menyelamatkan, menjaga pandangan. Yang kedua juga yang harus kita perhatikan adalah tidak menyentuh lawan jenis. Kalau sudah kita bergaul, kita punya teman, barangkali di kuliah, di SMA punya teman, ya bagaimana kita bersikap? Ya silahkan interaksi boleh, tapi jangan sampai keplok sana, keplok sini gitu. Karena ini bahaya ini, ya kan? Tangan bermain sedikit misalkan, nanti ini bisa kemana-mana. Mohon maaf saya sampaikan ya, ini bukan hal yang tabu di dalam Islam, ya. Dari mata katanya kan nyentuh turun ke tangan, nanti entah kemana-mana, naudzubillahi min dzalik. Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Mohon maaf, ya mungkin peran orang tua yang mesti kita perhatikan kembali. Yang selanjutnya adalah tidak menyerupai, ya di dalam Islam itu nggak boleh tasyabuh, ya. Kita bergaul dengan laki-laki, dengan perempuan, ya karena kita sudah akrab banget, yang perempuan jadi maco-macoan, ya kan, yang laki-laki jadi melambai-melambai gitu. Ini nggak boleh, ya dalam Islam tidak boleh. Bahkan memotong rambut saja bagi kaum perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki. Ya motong cepak misalkan, atau misalkan laki-laki dari saking ingin menjaga hijab akhirnya kerudungan, boleh nggak? Ya nggak boleh, bukan begitu aturannya. Iya, ya kan. Ini nggak begitu maksudnya. Tasyabuh itu adalah yang menyerupai. Ya nanti ini kayaknya ada pembahasan khusus mas. Kalau untuk yang begini nih fikih ini berat ya, masya Allah gitu. Tapi kalau kita ihtimam memperhatikan, insya Allah selamat. Ya begitu kira. Dan memang lingkungan itu mempengaruhi ya Ustazah ya. Hanya tadi hak anak itu penting kita perhatikan. Jangan orang tua kayaknya di sini nih posisinya bagus rumah, bukan begitu mikirnya. Ya bagaimana lingkungannya pas nggak buat anak kita nanti gitu. Karena itu juga mempengaruhi. Ini step yang mesti kita perhatikan juga gitu. Masya Allah. Nah Ustazah, kita lanjut nih. Lanjut dari pertanyaan dari @Syakinah. Assalamualaikum Ustazah. Mau berbagi takjil nih. Tanggapan Ustazah dalam pergaulan masa kini yang terkadang mengkhawatirkan para orang tua itu seperti apa? Silakan. Saya juga sebagai orang tua khawatir ya, punya anak perempuan, masya Allah saya 2 perempuannya, yang pertama kelas 1, satunya lagi TK, ya satunya lagi laki-laki masih bayi. Jadi alhamdulillah kalau orang tua masih khawatir ini tentunya masih ada iman insya Allah. Ya, kalau sudah tidak khawatir ini yang perlu dikhawatirkan, ya kan? Berarti kan mungkin barangkali iman sudah mulai tergerus dengan era yang semakin
merajalela ini ya. Semakin berat memang tantangan bagi orang tua. Saya pribadi masih sering diskusi dengan teman-teman yang anaknya sudah banyak, tentu banyak keluhan. Yang sudah bagus agamanya saja masih bisa ya, anaknya ini masih bisa terjerumus gitu. Naudzubillah min dzalik, apalagi ya yang mungkin orang tuanya pemahaman ilmunya masih sedikit dan seterusnya. Dan saya lebih mengajak aja kepada para orang tua dan khususnya saya pribadi ya, bagaimana kita lebih peka terhadap anak kita. Ya, pertama peka terhadap anak kita. Anak kita ini muyulnya kemana? Apa itu muyul? Kecenderungannya kemana? Ya kita mulai mempersiapkan stepnya. Yang kedua peka terhadap lingkungannya. Mulai kita mencarikan sekolah misalkan. Ya kita selebihnya ini kan ikhtiar manusia ya Mas ya. Kita peka terhadap lingkungan. Ya lingkungan anak kita mau ditaruh kemana, ini bagian dari ikhtiar kita sebagai manusia dan sebagai seorang orang tua ya, khususnya ibu. Yang ketiganya adalah kuwatud doa. Kita harus mempertajam doa kita. Hubungan alaqah kita dengan Allah itu harus kuat. Karena dengan begitu setelah kita ikhtiar maksimal, anak kita sudah arahkan ya kan, karena lingkungan nggak bisa kita stop nih Mas. Ya, nggak bisa kita stop. Ini sudah berjalan, barangkali nanti kita doakan semakin banyak orang-orang baik yang bisa bertebaran di muka bumi ya, khususnya di Bangka Belitung, sehingga semakin banyak orang yang memberi arahan, semakin banyak orang yang memberikan support ya, sehingga lingkungan menjadi lingkungan yang lebih baik. Jadi kuatud doa, kita memperbanyak doa kepada Allah sehingga bagaimana kita titipkan anak-anak kita dimanapun mereka berada, Allah jaga gitu. Kalau misalkan kita sedikit udah nggak boleh ke sana, lingkungannya begini, terus bagaimana kita? Kan tadi harus ada solusinya. Ya. Berarti memilih-milih teman itu penting ya. Penting sekali ya. Pergaulan ya, teman. Bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, kan ada jelas hadisnya, kita itu bagaimana teman kita ya, khaliluhu ya. Jadi bagaimana teman kita ya, orang tua hanya mampu mengarahkan kan. Ya, selebihnya kita yakin aja ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, pemirsa, ini sebenarnya masih banyak nih pembahasan kita mengenai rambu-rambu dari pergaulan remaja ini. Namun karena kita dibatasi juga sama waktu, kita langsung simpulkan saja nih. Simpulkan saja pembahasan kita pada episode kali ini dan langsung ditutup sama doa oleh Ustazah Samia. Silahkan Ustazah. Alhamdulillah ya, dengan berbincang-bincang tadi semoga ini menjadi salah satu wasilah kebaikan kita bersama. Tapi yang menjadi PR kita adalah mungkin bagi orang tua ya, bagaimana kita terus belajar ya, belajar untuk menjadikan diri kita lebih layak menjadi seorang ibu, belajar bagaimana kita terus berusaha untuk menjadi orang tua yang bisa masuk kepada anaknya dengan tidak memaksa ya, karena itu tadi ya, karakter anak itu kan pengen taunya besar ya. Jadi bagaimana kita harus mencari celahnya sehingga kita bisa masuk kepada anak kita. Yang ketiganya juga bagaimana sebagai orang tua mampu memposisikan diri ya, sehingga anak tidak merasa diktator lah ya kita, tapi bagaimana anak menganggap kita ini ibu, ayah, teman ya, yang sehingga mereka ngobrol dengan kita enak. Ya, apapun yang menjadi permasalahan mereka, apapun yang mereka dapatkan di luar, terbuka dengan kita gitu. Nah, terus yang selanjutnya juga adalah untuk para orang tua, ya, mari sama-sama belajar, mari sama-sama menggali ilmu lagi, dan juga menguatkan roh kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya lingkungan itu menjadi salah satu faktor terbesar ya, untuk bagaimana anak kita menjadi anak yang berhasil atau justru sebaliknya. Jadi kita takorup seperti takjil tadi, takorup kepada ke jalan ilahi ya, takorup kita kepada Allah. Kalau kita merasa anak kita sudah mulai membantah ya, bagaimana kita semakin kuat lagi takorup kita kepada Allah. Titipkan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada anak kita, misalkan menjadi anak penurut, anak yang lemah lembut hatinya gitu. Ya, minta kepada Allah. Karena Allah lah yang membolak-balik hati manusia ya, termasuk hati anak-anak kita insya Allah. Jadi saya pribadi
sama-sama sedang belajar, sedang berjuang. Semoga orang tua juga di luar sana sama-sama saling berjuang, saling menasehati karena itu bagian dari ajaran Islam kita, insya Allah. Jadi itu saja ya, saya dari tadi sudah menyampaikan, semoga ada kebaikan yang bisa diterima. Kebaikan datangnya dari Allah, dan yang hal-hal yang tidak kurang berkenan itu datangnya dari saya pribadi. Kita sama-sama beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim min kulli dzambin azim, dan kita sempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, Allah mudahkan segala ikhtiar kita sebagai manusia, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku liqauli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, sudah ditutup dengan doa dari Ustazah tadi, dan kami tidak lupa nih untuk tetap mengingatkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan dukung terus program vaksinasi pemerintah supaya kita semua nih terhindar dari pandemi COVID-19. Nah, usai sudah tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan syarat khazanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Tetap saksikan terus takjil setiap hari di bulan Ramadan jam 5 sore. Nah, tentunya hanya di TVRI Bangka Belitung, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Takjil, tak korup ke jalan ilahi. Akhir kata saya Rizaldo dan Ustazah Samia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.